Yeah, thank you. Hmm. The United States is very large, but USSR is, I think, miss the preposition Yep. the largest, Yeah. The because the main word is large. Thank Okay. you. Very good ya. Large one syllables jadi ditambah est, largest, tambah the awalnya, the largest. Good. the Next. largest. Mhm. Number 3, Mhm. the book that I read is most interesting. Mm. This one use most because interesting is more than one syllabus. Mm. It's mean interest Iya, more than one. benar ya. Interesting berarti ada interesting. Interesting. Ada 4 syllables ya. Good. Ya, jadi menggunakan the most. Oke, lanjut Gultom. Next slide, sir. Yap. Masih bagian saya ini yang tuh. Iya. Maaf. Oke, menulis perbedaan antara dua hal berbeda. Nah, saya ambil yang bagian Nokia 3210 ya, membandingkan dengan yang 3310. Oh, itu jadul ya. Yes, yang di sebelahnya ya. Nah, SMA kita tuh. apakah perlu diminta nggak, sir, supaya dicoba nanti untuk ambil juga buat kalimatnya yang dari kolom itu? Diminta Nggak usah dibaca kawan-kawan? aja yang udah ada. Yang ada aja saya bacain ya. Iya. Okay, the use of battery of Nokia gimana bacanya nih, sir? 3210 321 S to 3210 S same as Nokia 3312 for hours. Okay. The hack of Nokia 3212 is as same as Nokia 3333. Ini kalau 30 zero itu bisa dibaca O ya. 333 of 12 centimeters. Yeah. The warranty of Nokia 32. Bisa dibaca deh ininya langsung aja. Nokia is as, okay. Nokia nggak kelihatan gambarnya. Nomornya nggak usah dibaca ya, langsung aja. Nokia is as same as Nokia for 1 year, kayak gitu kan. Oke, Nokia SMS for host. The hack of Nokia is SMS Nokia. The warranty of Nokia is SMS Nokia for a year. 1 year. 1 year. The ringtone of Nokia is SMS Nokia for Sun 38 apa, sir? 38. 38. The ringtone of Nokia is less than 2 other Nokia. Jadi bahasa Chinese ini ya, Mbak. Sansepa. Lanjut. Okay, the weight of Nokia is less than Nokia. The weight of Nokia is the heaviest from all of them. The height of Nokia is the tallest from all of them. The warranty of Nokia is the longest from all of them.
Oke. Apa ini yang mau ditekankan dalam menulis ini? Ini perbedaan Ya kan? antara si Nokia 3210 dengan si 3310. Iya, dibandingkannya ya. Cara membandingkannya dia menggunakan apa? Comparative adjective. Ya. Contohnya kayak the ringtone of Nokia 3310 is SMS. Berarti dia perbandingannya sama. Jadi pakai S bla 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 S, ya. Kemudian ada lagi yang digunakan untuk membandingkannya. Contohnya, ringtone of Nokia 3210 is less than. Less than itu adalah lebih apa nih maksudnya? Lebih sedikit ya. Lebih Iya. sedikit to other Nokia. Oke. Kemudian ada lagi yang ini berarti menggunakan comparative adjective. Ada yang menggunakan superlatif, artinya yang menggunakan kata paling. The weight of Nokia 3210 is the heaviest from all of them. Jadi heaviest itu artinya yang paling berat. Iya. Iya. Jadi kita bisa menggunakan tadi rumus-rumus yang tadi. Oke, lanjut Mbak Gulto. Sampai di sini aja saya, Sir. Sampai di sini. Oke, closing. Silakan Hmm. ditutup. Oh, thank you. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut untuk slide berikutnya, Mbak Sri Indriyati dengan topik present perfect tense. Ya, thank you very much, Thank you. Gultom. Ya. Ya, Oke, silakan terima dilanjut. kasih Mbak Gultom. Good evening, Mr. Romi. Good evening, everyone. Mhm. My name is Indri. On this session, I will explain about grammar. Nah, di sini kita akan membahas present perfect tense. Present perfect tense dipakai untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah lewat atau sudah terjadi. Bisa dilihat di sini ada subjek yaitu I, we, you, they, he, she, it, Susan, Alec atau biasa kita sebut dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Di sini subjek akan kita kelompokkan menjadi dua bagian yaitu I, we, you, they dan he, she, it dan orang ketiga tunggal. Yang dimana I, you, we, they kita menggunakan auxiliary have dan he, she, it atau orang ketiga tunggal kita menggunakan auxiliary have. Dan untuk negative sentence-nya kita bisa menambahkan not setelah auxiliary. Dan di sini juga sudah ada verb 3 yaitu past participle. Eaten, cooked, bought, began, come, waken up, sung, swam, done. Di sini ditanya I have eaten berarti saya sudah makan. Di sini present perfect tense yaitu mengungkapkan suatu kejadian yang telah lewat, berarti ditekankan dengan kata have yaitu sudah. I have eaten. Seperti itu. Berarti I have eaten, saya sudah makan. Dan verb yang dipakai di sini adalah verb ketiga. Untuk present perfect tense biasanya berhubungan dengan kata already, ever, just, never, not yet, so far, still no, up to now. Nah, di sini seperti kata already yaitu menekankan suatu kejadian itu telah terjadi. Untuk present perfect tense itu mempunyai rumus positive sentence subject plus have atau has kemudian plus verb 3. Untuk negative sentence subject plus have or has kemudian ditambah not dan kemudian verb participle. Untuk interrogative sentence have or has kemudian ditambah subject kemudian plus verb past participle. Untuk jawaban sendiri bisa yes atau no. Untuk jawaban no kita bisa menambahkan not setelah auxiliary. For example, I have already eaten. Saya sudah selesai makan. Di sini kita menggunakan I karena subjek I, kemudian have seperti rumus di atas setelah subjek diikuti have atau has. Kemudian already itu relative the word-nya untuk keterangan waktu yang menegaskan kata have atau kata sudah.
kemudian verb 3 yaitu eaten. Mungkin di sini bisa dimengerti? Any question? Any question, everyone? Oke, itu rumusnya ya. Boleh langsung ke contohnya? Contohnya tadi udah yang I have ready. Contoh berikutnya di sini ada I finished eating. Saya sudah makan. Di sini kata sudah yaitu dalam arti juga menegaskan present perfect tense, karena present perfect tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah lewat atau sudah terjadi. I finished eating sometime before now. The exact time is not important. I finished eating, tapi di situ nggak ada have sama has-nya ya. Oh, I'm sorry sir. Di depan finished itu kita bisa menambahkan have because subject is I. Iya, benar ya. I'm sorry. Ya, I'm because sorry. the pattern is have or has. Kemudian verb 3 ya. Verb 3, oke. Boleh menggunakan already setelah have atau has-nya, boleh menggunakan just ya. Just, Ya, oke. dan lain-lain ya. Oke, next. Next, the present perfect tense is always a connection with the past and with the present. We use the present perfect to talk about experience, change, continuing situation. Nah, di sini present perfect tense itu biasanya berhubungan dengan kejadian yang sudah terjadi dengan kejadian yang sekarang. Seperti experience, change, and continuing situation. The present perfect tense is used to talk about a past time, which has very strong meaning for the present. Di sini present perfect tense digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang sudah terjadi dan kejadian itu masih berkelanjutan dengan sampai sekarang. Contohnya, Mary has gone out. Mary sudah pergi. Di sini kata has, kemudian gone, kemudian out. Di sini menggunakan Mary has karena Mary itu adalah bisa digunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini ada function sendiri dari present perfect tense, yaitu untuk menyatakan aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Dan bentuk dari present perfect tense tersebut bisa dirumuskan dengan subject, kemudian ditambah auxiliary verb, yang dimana auxiliary verb kita menggunakan have atau has, kemudian ditambah main verb atau verb ketiga. For example, I have just studied. I'm sorry sir, this is wrong writing. Ya. Studied. The true is studied. Because it's verb 3. Ya. Jadi yang benar I have just studied about grammar. Saya baru saja sudah belajar tentang grammar. Di sini kita menggunakan have because the subject is I. Kemudian just itu adalah waktu penekannya dari kata sudah tadi. Studied is verb 3-nya, about grammar is keterangan waktu. Sampai di sini teman-teman bisa dimengerti or any question? Oke, jadi kalau I have just studied itu menyatakan baru saja terjadi gitu ya. Iya, Tapi baru saja tidak terjadi. jelas gitu ya. Waktunya tidak jelas. Nah, oke. Iya. Di sini Oke, kan Sir. dinyatakan bahwasanya untuk menyatakan aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas, ya. Tapi bisa juga kalau ditambahin just, I have just studied, ya. Itu artinya baru saja. Baru dikerjain, saja. Ya. Oke. Oke. Bisa dilanjut? Oke, sir. Next slide. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Dan di sini ada latihan. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan salah satu kata yang terdapat di dalam kotak. Di sini gunakan bentuk have atau has, kemudian plus past participle. Mungkin untuk nomor satunya saya sendiri dan nanti nomor berikutnya saya minta teman-teman untuk membantu menjawabnya. Iya, siapa yang Nomor satu. duluan cepet aja ya. Ya, nomor Iya. satu saya nanti, nomor dua Mbak Yaro, bisa? Oh, ini pilih boleh? Mbak Yaro, nomor tiga
Rinai. Oke. Mbak, sorry Mbak, masih Mbak Jaronya masih lagi di luar Mbak. Oh, Mbak Jaro di luar. Oke, diganti Mbak Cinta boleh Mbak Jaro? Sorry ya Mbak. Oh iya. Mbak Jaro nomor 2 digantikan sama Mbak Cinta boleh? Sintawati. Oke. Oke, nomor 3 Mbak Rinai, nomor 4 ada Mas Firman. Udah bisa belum Mas Firman ya? Oke Kak. Dengar suaranya? Iya ya. Terus nomor 5 ada Mbak Bella. Oke. Di sini nomor 1 saya akan menjawab I cannot contact Siska. I bla 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 her phone number. Di sini I have lost. Saya memilih have because di sini subjeknya I, kemudian menggunakan kata lost. Menjadi lost. Oke, sir. I have lost. I Oke. have lost her phone number. I see. Good ya. LOST berarti menggunakan verb. Yes. Oke. Oke. Number 2. Number 2. Do you want this magazine? No, thanks. I've just bought it. Saya memilih kata dasar buy untuk verb 3-nya menjadi boss. And saya menggunakan have karena subjeknya adalah I. Thank you. Okay, thank you. Right. Mohon maaf, kayaknya lebih tepatnya I have read deh. Iya nggak? Lebih tepatnya. Dikarenakan dengan subjek ya, Mbak ya. Nomor Do you 2. want- I'm sorry. Oh, okay, I'm sorry. I wasn't aware. Saya ulangi. Please repeat, Mbak Cinta. Thank you. Okay, saya ulangi. Number 2, do you want this magazine? No, thanks. I've just read it. Untuk read, untuk read, verb 3-nya tetap sama read. Dan saya memakai have karena subjeknya adalah I. Okay. Right, thank you, Mbak Thank Cinta. you. Good ya. Number 3. Okay, number 3, she is not here. She has gone to Peru. Kenapa saya pakai has? Karena subjeknya she, and then verb 3-nya is gone dari go when gone. Okay. Okay, right. Thank you, Yeah, sister. good. Yeah. Okay. And then number 4. Firman. Okay. I do not go to my office by bus anymore. I have bought a new car. Okay, I have bought I a new have car. bought new car. Okay, very good. Next. Next, number 5. Mbak Bella. Okay, your house look different. Have you painted it? Di situ saya pakai have karena ada subjeknya you dan pakai paint. Verb 3 dari paint adalah painted. Yep. Yes. Okay, thank you. Okay. Okay. Oke, yes, karena ini interrogative sentence mungkin auxiliary-nya di depan subjek. Oke, thank you Mbak Bella. Okay, you're welcome. Oke, di sini mungkin slide dari saya tentang present perfect tense is enough. Thank you Mr. Romi and Iya. thank you my friends. Oke, dilanjut untuk next slide Mbak Diana. Yeah, thank you Sri Indriati. Thank you, sir. Okay, thank you, Mbak Sri. Okay, Diana, time's yours. Thank you, sir. I want to present adverb of frequency. Adverb of frequency menerangkan seberapa sering sebuah peristiwa terjadi atau pelaku melakukan sebuah kegiatan. Adverb of frequency terdiri atas never, hardly, often, normally, usually, frequently, always, seldom, sometimes, occasionally, dan sebagainya. Jika diurutkan, tingkat keseringannya adalah
Number 10, always. Number 9, almost always. Number 8, very often. Number 7, usually or normally. Number 6, often. Number 5, quite often. Number 4, sometimes. Number 3, occasionally. Number 2, not very often. Number 1, hardly ever. Dan yang terakhir, never. Please next slide, sir. Oke. Contoh di sini, I never smoke. Di sini, saya tidak pernah merokok. I don't like smoking. Saya tidak suka merokok. I have never smoked. Sama aja saya tidak pernah merokok. Yang kedua, I hardly ever smoke. Saya hampir tidak merokok. Sometimes I smoke. Terkadang saya merokok. I occasionally smoke. Saya sesekali merokok. Adverb of frequencies biasanya diletakkan di antara subjek dengan predikat, kecuali sometimes. Sometimes ini diletakkan di awal kalimat. Usually and normally dapat di awal dan di antara subjek dan predikat. Akan tetapi apabila predikat kalimatnya adalah be, yaitu is, am, are, was, were, adverb of frequencies diletakkan setelah be. Oke. Next slide, sir. Oke. Thank you. Ini adalah latihan 3 dan 4. Yang pertama saya kasih contoh. Dan yang selanjutnya, can you help me answer? Oke. Yang number 1, my morning start very late. Nah, ini usually-nya diletakkan setelah subjek. Jadi, my morning usually start very late. Oke. And the next, siapa yang mau jawab aja lah, sir? Ya, silakan yang lain bantu. Di slide nomor 3 dia. Satu grup nggak apa-apa, Sir. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Okay, I want to have the number 2. Your name? My name is Dina. Oke. Okay, my morning that start very late and have usually penempatannya my morning usually start very late. Enggak, Itu aku udah jawab bawahnya. Oh, yang bawahnya lagi. Oh, sorry. Iya. Okay. nomornya salah tuh. She eat. Oh, sorry. Iya, salah. Iya, nomornya salah. Sorry. She eat banana every day. Dalam kurung hardly ever. Penempatan hardly ever setelah subjek she hardly ever eats banana every day. Iya, very good. That is correct. Okay, thank you. Ya, good. Yes. Next. And the next, siapa lagi yang mau jawab? Tika, Mbak. Oke, Oke, silakan. thank you Mbak Tika. Number 4, sometimes my wife brings me my breakfast to the bed. Sometimes di sini digunakan di depan karena melihat di atas tadi, kecuali sometimes harus diletakkan di awal kalimat, begitu? Iya. Ya, benar. betul. Ya, Thank you. you're welcome. Lanjut ke latihan keempat. Oke. Diana. Yang latihan keempat, susunlah kata-kata di bawah menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, di sini. Saya nomor 2. Ya, nomor 1 dulu saya contohin ya. Yang benar, I hardly ever sleep alone. Yang artinya, saya hampir tidak pernah tidur sendirian. Padahal tidurnya sendirian nih. Oke, next. Puasa Diana. Oke, baru Hayati tadi ya, silakan. Tiga ya. They occasionally come at night.
Oke, betul. Oke, they occasionally come after midnight. Ini maksudnya gimana nih? Ini kan occasionally-nya Iya, setelah subjek bukan sub. maknanya gimana nih? Oh, maknanya. Saya kurang dapat. Siang, ya, biasanya datang setelah tengah malam. Ya, seharusnya kan pagi, ya kan? Iya sih. Iya. Nah, Tapi ini kayaknya ada yang janggal juga sih. ini mereka bukannya Sir. Mereka Oh, ini mereka, kadang-kadang bukan they. datang setelah tengah malam. Oke. itu. Itu bukan hari ya. Oke. They occasionally come after midnight. Oke. Day-nya mereka bukan hari. Bukan hari. Silakan dilanjutkan. Terakhir. Salah. Number 4 mungkin saya mau menjawab, Sir. Oke. How often do you wake up late? Seberapa sering kamu bangun terlambat? How often do you wake up late? How often do you wake up late? Oke. How often do you How often do you wake up late? wake up late? Oke, very good. Iya, oke. Seberapa sering kamu terlambat bangun? Iya, very good. Ya, how often. Jadi dia how often itu, how itu biasanya how seldom. Ya, how often, how much gitu. Langsung setelah kata how tersebut. Oke, thank you. Silahkan Diana, you want to continue more? Oke, please next slide, Sir. Oke,